ilmu agama akan mengawasi kita. Sebelum makan, sebelum minum, sebelum berteman, sebelum mencari pendapatan, maka ilmu agama akan berbicara dengan kita. Ini boleh atau ini tidak boleh. Oleh karena itu, ulama mengatakan kita lebih butuh terhadap ilmu agama ini daripada makanan pada saat sangat lapar, air pada saat sangat dahaga, dan juga tempat tidur pada saat kita sangat capek. Ghazwa TV, media dakwah masa kini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilayh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Jamaah musalla UBK yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita masih dipertemukan kembali di salah satu tempat yang diberkahi ini, di mana bertemunya kita dalam rangka menuntut ilmu syar'i. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengikhlaskan niat kita di dalam menuntut ilmu, dan teruslah kita perbaharui niat setiap kali kita berbuat, setiap kali kita bertindak, setiap kali kita mau memulai sebuah aktivitas apapun itu, terlebih dalam hal ibadah. Maka dengan terus kita memperbarui niat, terus kita mentajdid niat, memperbaharui niat ini, semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan dan menerima ibadah yang kita sedang lakukan ini. Karena teman-teman sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, niat bisa berubah-ubah setiap saat. Kita tidak pernah tahu sesuai dengan kadar keimanan seseorang, sesuai dengan kadar ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan alhamdulillah duduknya kita di sini juga tidak hanya sekedar duduk-duduk yang hampa, yang tidak ada nilai, tidak. Duduknya kita di sini insyaallah bermakna, apalagi bersama orang-orang yang semoga senantiasa istiqamah, senantiasa terus berupaya dan berusaha mengerjakan kewajiban-kewajiban dan menghidupkan sunnah-sunnah Nabi kita yang mulia. Ya, sebagaimana hal ini pernah kita dengarkan juga sekaligus teman-teman, khususnya yang telah duduk di majelis ya, terkait dengan pembahasan ta'zimul ilm ya bersama Ustaz Abdurrahman Nasrullah, yang telah menyinggung terkait dengan yaitu selektif di dalam memilih teman. Ya, karena di dalam kehidupan di dunia ini manusia tidak bisa hidup sendirian. Sebagaimana yang telah disinggung oleh beliau, bahwasannya manusia tidak lepas dan tidak pernah lepas dari teman. Ya, bahkan dari sejak kecil kita memiliki teman. Teman belajar, teman bermain, teman sekolah, teman kuliah, teman kerja, ya, bahkan teman bergaul. Ya, maka setiap hari kita tidak pernah lepas dari berbicara ya, bercanda, berjalan, bahkan waktu kita lebih banyak habis bersama teman-teman. Ya. Demikianlah hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana beliau singgung, teman itu memiliki pengaruh yang sangat besar ya, tanpa disadari apa yang dilihat, apa yang didengar, apa yang diucap, apa yang dilakukan itu bisa menjadi kebiasaan, tergantung pada teman. Nah, maka ada yang menjadi rajin ibadahnya, salatnya, ngajinya,
ya, hadir di dalam majelis ta'lim karena pertemanan lingkungannya yang baik, pertemanannya yang baik yang bisa memberikan manfaat. Ada juga yang menjadikan seseorang malas untuk melaksanakan ibadah, malas untuk ngaji, malas untuk hadir di kajian dan seterusnya. Hal ini juga dipengaruhi oleh karena salah dalam memilih teman. Jadi teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dari itu ya pembahasan yang pernah disampaikan oleh beliau terkait dengan ta'dhimul ilm adalah ketika memilih teman harus selektif. Ya, apalagi di sini Masya Allah kita sama-sama ya mempelajari sunnah, menghidupkan sunnah-sunnah yang terlupakan seperti membaca Al-Quran yang banyak ditinggalkan oleh sebagian kalangan kaum muslimin, bahkan hanya sekedar dipajang. Nah, maka ini kita hidupkan kembali sunnah-sunnah yang terlupakan, yaitu bagaimana kita membaca Al-Quran. Tentu bukan sembarang membaca, kita berikan yaitu bacaannya sesuai dengan bacaan yaitu para sahabat, sebagaimana Nabi SAW mengajarkan kepada para sahabat. Ya, tapi uniknya ya ikhwah, Masya Allah, ada satu ikhwah datang, Ustaz, Ani sebenarnya pengen berteman dengan orang baik, teman-teman yang saleh, tapi masalahnya setiap kali saya dekat dengan orang baik itu menjaga jarak. Ya, selalu ada batasan. Nah, ini kenapa ikhwah? Masya Allah. Karena as-sahibus sahib, teman itu bisa berpengaruh atau dipengaruhi. Ya, bisa jadi dia nggak mau. Bisa jadi diwarnai, bisa jadi terwarnai. Nah, makanya muhasabah. Ya, harus ngaca dulu. Ya, ketika berteman, ya kita sama-sama memberikan manfaat, kita sama-sama memberikan dampak yang positif bagi teman tersebut. Ya, kadang-kadang berteman hanya untuk dapat manfaat, pencitraan dan seterusnya. Maka ini yang tidak kita inginkan. Tapi insya Allah ada pembahasan lanjutan ya Ustaz Abdurrahman ya. Insya Allah ada part yang kedua kalau nggak salah terkait dengan selektif dalam memilih teman. Ya, baik teman-teman. Apalagi kalau teman-teman yang pengen menjadi hafiz Quran, menghafal Al-Quran harus selektif berteman dengan orang-orang yang hafiz Quran. Targetnya tidak main-main, tidak hanya juz 30, tapi bagaimana dia bisa menghatamkan dan hafal 30 juz. Nah, ini yang kita inginkan ya, sebagaimana ya teman-teman juga ada tingkatan-tingkatan di dalam belajar Al-Quran. Nah, maka di sini bukan ingin membanding-bandingkan, tidak, tetapi ingin memudahkan teman-teman dalam pembelajaran Al-Quran. Itu ada tahapan, baik yang belum bisa baca, kemudian naik kepada tahsinul Al-Quran, perbaikan bacaan. Teman-teman yang udah bisa baca, yang tadinya lupa huruf, sekarang sudah mulai ingat huruf. Nah, bagaimana kita lancarkan setiap huruf-huruf yang sudah kita hafal, yang sudah kita ingat. Ya, kemudian baru setelah itu kita mulai menghafalkan Al-Quran. Nah, maka teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita akan lanjutkan teman-teman pada bahasan yaitu kitab Tuhfatul Atfal karangan Syekh Imam Al-Jamzuri rahimahullah. Baik. Bait yang keberapa sekarang? Masih ada yang ingat di bait keberapa kita sekarang? 17 ya. Beliau mengatakan wa ghunna miman thumma nunan shuddida wa sammi kulla harfa gunnatin bada. Ya. Imam Al-Jamzuri mengatakan gunnahkanlah setiap huruf mim yang kemudian huruf nun dengan apa? Dengan gunnah yang sempurna. Sebagaimana wasammi kulla harfa gunnatin bada, dan namakanlah keduanya huruf gunnah tersebut dengan tampak jelas. Ya, baik. Teman-teman sekalian, apa hukumnya membaca gunnah musyaddada? Apa yang kita ketahui dari pembelajaran terkait gunnah musyaddada? Kita tidak asing ya dengan bahasan baca Al-Quran terkait gunnah musyaddada. Ya, apa hukumnya membaca
Al-Quran ketika kita melewati bacaan gunnah musyaddada, wujub idharil gunnah, wajib kita menampakkan gunnahnya. Ya, apa yang dimaksud dengan gunnah? Apa yang dimaksud dengan musyaddada? Ya, teman-teman sekalian, kita tahu bahwa gunnah seringkali kita dengar ya bacaannya. Nah, sekarang coba kita kaji dan pelajari seperti apa gunnah tersebut, bagaimana cara membacanya. Disebut dalam bahasa, secara bahasa, gunnah berarti as-sautul ladzi yakhruju min aqsal khayshum. Gunnah adalah suara yang keluar dari ujung rongga hidung. Ya. Jadi ada beberapa tempat yang dimana setiap huruf pasti ada di setiap, yaitu apa, makhraj, tempat keluarnya. Nah, maka secara bahasa as-saut alladzi yakhruju minal khayshum, yaitu gunnah adalah suara yang keluar dari rongga hidung. Ya, sebagaimana di sini diperjelas lagi, sautun ladzidun murakkabun fi jismin nun walau tanwinan wal mim fi jami'i ahwalihima. Jadi suara yang indah itu biasanya kalau kita baca Quran terdengar suara merdu itu karena kita banyak membaca dari apa? Proses gunnah. Ya. Coba kalau kita baca Qur'annya datar terus ya, tidak ada panjang pendek, tidak ada gunnah, ikhfa ya, maka akan tidak terdengar enak. Nah, maka di sini dikatakan sautun ladzidun, suara yang indah ya, murakkabun fi jismin nuni wa walau tanwinan wal mim. Ya, bisa jadi pada huruf nun atau pada huruf mim. Nah, jadi pembahasan gunnah musyaddada ada di dua huruf. Wa yukhtassu bin nuni wal mim. Yang gunnah dimaksud di sini dikhususkan teruntuk hanya pada dua huruf saja, yaitu huruf nun dan huruf mim. Ya. Baik. Kemudian termasuk juga tanwin. Ya, apa itu tanwin? Tanwin fathah, tanwin kasrah, tanwin dhamma. Itu juga dimasuk daripada nun. Ya, kemudian yang kedua adalah huruf mim. Nah, baik. Nah, di dalam membaca gunnah musyaddadah, hal yang perlu diperhatikan berarti ketika kita membaca Al-Qur'an yang tidak terlepas ya daripada huruf-huruf hijaiyah, ya, maka kita harus berhati-hati di dalam membaca huruf-huruf selain nun dan mim. Karena banyak terjadi kesalahan, kekeliruan pada pembacaan Al-Quran ketika kita tidak memposisikan dari setiap huruf itu makhraj yang tepat. Contoh, dia akan membaca semua huruf, biasanya kalau fokus pada irama dan nada tidak disadari akan keluar dari rongga hidung. Ya, banyak kita jumpakan atau dengarkan dari setiap musola misalnya, atau ada teman-teman yang membaca Al-Quran keluar dari rongga hidung. Ya, semuanya keluar dari rongga hidung. Contoh, a'udzubillah, nah, semuanya dari hidung. Ya, u-nya aja udah masuk ngalir dari rongga hidung. Padahal pembahasan gunnah musyaddadah yang termasuk makhrajnya yang keluar dari rongga hidung itu hanya dua saja, yaitu huruf nun dan mim. Nah, maka tidak boleh huruf-huruf selain nun dan mim keluar dari rongga hidung. Nah, caranya bagaimana? Supaya kita bisa mengetahui huruf itu dipastikan tidak keluar dari rongga hidung. Tutup hidungnya ketika kita membaca Al-Quran. Ya, contoh, huruf sin kita sukunkan. Sa, as, kita tutup sambil hidung kita, kemudian kita mengucapkan dan alirkan sebagaimana kita membacanya. As, ngalir, tidak tertutup, berarti murni, tidak ada aliran yang keluar dari rongga hidung. Kemudian huruf shin, ash, tidak keluar juga dari rongga hidung, berarti betul dan benar bacanya. Nah, coba kita pastikan huruf nun. Kita
membaca seperti halnya tadi an, ketika ditutup langsung ya berhenti seketika. Huruf mim sukun, mim sakinah, langsung berhenti seketika. Nah, inilah yang dimaksud daripada yang keluar dari gunnah, yang harus didengungkan, yang harus kita keluarkan dari tempat keluarnya, yaitu huruf gunnah. Dari mana tempat keluar huruf gunnah? Al-khayshum, yaitu rongga hidung. Baik. Nah, jadi ya seperti tadi mengidentifikasi sempurnanya atau tidak gunnahnya, kita harus betul-betul memastikan. Nah, sekarang musyaddada idza syuddida, apabila ada di huruf nun dan mim yang bertasydid, maka tentu gunnahnya lebih kuat. Gunnahnya harus lebih sempurna. Contoh, nun yang bertasydid di dalam surah Al-Kautsar. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar. Ada di mana gunnah musyaddadanya tadi? Di awal, pada huruf isim atau fiil. Nah, ini nanti belajar terkait dengan bahasa Arab ya. Ada yang sudah pernah belajar bahasa Arab sini? Ya, itu pada huruf, yaitu inna, harf inna ya. Nah, nanti bisalah Ustaz Abdurrahman ya kaji pada kesempatan lain lah. Atau Ustaz Akhyari ya bisa. Nah, teman-teman yang dimulakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi, huruf nun atau mim yang bertasydid itu bisa terjadi di isim, di fiil, atau di huruf. Ya. Ini kalau kita perhatikan dari contoh-contoh yang ada di dalam Al-Quran, itu terjadi ya bisa pada isim, kata benda, sifat dan seterusnya, bisa jadi pada kata fi'il, kata kerja, sedang, ya, atau yang fi'il madhi yang sudah lampau. Contohnya apa? Walaqad hammat bih. Nah, di situ ada apa? Gunnah musyaddada. Huruf apa? Mim yang bertasydid pada fi'il. Hammat itu fi'il madhi. Nah, seperti itu. Ada juga pada isim, kata benda. Contoh dalam surah An-Nas. Qul a'udzu birabbin nas. Nah, itu pada isim. Di mana dia gunnah musyaddadahnya? An-nas. Ya. Malikin nas. Pada isim juga, yaitu an-nas. Nah, maka dia bisa terjadi pada 3 kondisi. Baik. Ya. Musyaddadah maksudnya apa di situ? Dalam kondisi dia bertasydid. Ada tanda tasydidnya. Nah, oleh itu karena Imam Al-Jamzuri katakan wa ghunna miman thumma nunan syuddida wa sammi kull harfa ghunnatin bada. Ya, Imam Al-Jamzuri mengisyaratkan dari bait ini untuk kita membaca huruf mim dan nun yang bertasydid dengan gunnah yang sempurna. Nah, jadi ternyata ada tingkatan-tingkatan lagi pada gunnah. Ya, gunnah itu ternyata ada tingkatan-tingkatannya. Yang dimana wasammi kulla harfa gunnatin bada. Dan keduanya huruf apa tadi? Huruf nun dan huruf mim. Huruf nun dan huruf mim yang dia itu apa? Dinamakan gunnah. Huruf gunnah. Yaitu huruf gunnah tidak terlepas dari 2 ini. Akan tetapi nanti ada tingkatan yang dijelaskan oleh beberapa ulama tajwid. Yang diantaranya ternyata ketika membaca gunnah ada gunnah akmal, gunnah kamil, gunnah yang dibaca karena mudgham, ya, sebagaimana disebut dalam kitab Salsabilus Syafi, ya, dikatakan oleh Al-Imam Utsman bin Sulaiman, ya, beliau mengatakan
Ya. Wa gunnatun sautun ladzidun rukkiba fin nuni wal mim ala maratiba. Tingkat pertama, jadi dalam gunnah itu kan ada saut yang ladzidun, yang indah didengar suaranya. Contoh antum membaca gunnah pada nun dan mim yang bertasydid, itu antum bisa terdengar suara apa? Gema. Inna. Nah, terdengar gema di situ, dengung. Contoh mim tasydid, amma yatasaalun. Nah, di mim itu kita bisa apa? Menggunakan sehingga terdengar indah. Nah, itu yang dimaksud rukiba fin nuni wal mim, yang terdapat pada huruf nun dan mim. Ala maratiba, yang dimana ada tingkatannya. Musyaddadan, yang pertama adalah ketika dia dalam kondisi bertasydid. Jadi ada huruf nun sama huruf mim yang bertasydid secara murni tanpa ada sebab. Yang kedua, thumma mudghaman. Yang kedua adalah dalam keadaan idgham. Contoh yang sudah kita bahas, ahkamu nun sakinati wat tanwin. Contoh nun sakinah bertemu dengan nun, idgham bi gunna. Nun sakinah bertemu dengan apa lagi? Huruf ya dan seterusnya. Itu yang dimaksud idgham. Ya. Wa mukhfayan, atau dalam kondisi dia ikhfa. Kapan ikhfa terjadi? Nun sukun ketika bertemu huruf 15 huruf yang baru pekan lalu kita bahas. Ya, ada huruf shad, huruf dha dan seterusnya. Ya. Yang keempat, thumma mudharan, ya mudharon. Ya, kemudian adalah dalam keadaan izhar. Ya, dalam keadaan izhar. Nun sukun bertemu apa? Huruf-huruf tenggorokan. Ternyata di situ ada kadar gunnahnya. Nah, hanya saja di sini tingkatan nanti diletak pada tingkatan yang paling bawah. Ya, kamilatun ladas salasatil uwal. Jadi tingkatan yang pertama dalam kondisi bertasydid, yang kedua dalam kondisi idgham, yang ketiga dalam kondisi ikhfa. Maka ini adalah tingkatan yang gunnahnya kamilah, gunnahnya sempurna. Keluarnya dari aliran hidung, rongga hidung itu sempurna. Nah, jadi ada 3 tingkatan tadi, musyaddada, mudghaman, idgham, dan ikhfa. Ya. Adapun yang izhar, beliau menempatkan tingkat yang keempat di sini pada tingkat gunnah nakisah. Gunnahnya, kadar gunnahnya itu tidak terlalu sempurna, sedikit berkurang. Ya, contohnya apa? Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Pada huruf apa di situ? Nun yang bertemu ain. Ya. Nun yang bertemu ain. Di situ hukumnya apa? Izhar. Nah, yang dimaksud di situ adalah izhar. Nah, maka dalam kondisi seperti ini, nun yang disebabkan dia izhar, dia dalam kondisi gunnahnya itu nakis, yang kurang, tidak sempurna alirannya. Baik. Jadi teman-teman, banyak ya di sini ada beberapa versi ya, terkait dengan pembagian tingkatan daripada gunnah. Yang pertama tasydid, posisi pertama musyaddadah wa gunnah musyaddadah. Yang kedua idgham bi gunnah. Ini sebagaimana Syekh Aiman Suwaid hafizahullah, beliau menempatkan tasydid ya tadi nun dan mim yang bertasydid itu gunnah akmal, gunnah yang paling sempurna. Yang kedua idgham bi gunnah, beliau juga masukkan pada gunnah akmal. Ya, idgham bi gunnah berarti apa hurufnya? Nun sukun atau tanwin bertemu na ma wa ya, atau ya nun mim waw. Ini ada gunnahnya sempurna. Nah, kemudian tingkatan kedua gunnah kamilah, terjadi pada ikhfa atau terjadi pada qalb atau iqlab ya. Yang ketiga yaitu terjadi pada izhar, yang dimana beliau katakan di sini gunnahnya nakis, kurang sempurna. Nah, ada yang keempat berharokat di saat nun atau mim berharokat. Ya, jadi dia tidak sukun, berharokat. Contohnya apa? Naima. Nah, huruf nun di situ sama mim yang terakhir. Nah, itu ada kadar gunnahnya. Tetapi apa? Anqas, lebih
rendah, ya, kadar gunnahnya tidak sempurna. Ya, ada enggak huruf nun sama mim ketika dia berharokat, apapun dia, fathah, kasrah, dhamma, na, ni, nu, tetap ada kadar yang keluar dari rongga hidung. Na, ni, nu, nah keluar tetap ada. Tapi kadarnya, aliran daripada udara yang keluar, suara yang keluar tidak terlalu banyak, tidak sempurna. Nah, gitu. Jadi ini kadar-kadarnya. Tetapi yang dimaksud dari bait ini wa gunna miman tsumma nun syuddida, pada gunna akmal, ya, atau gunna yang terjadi pada tasydid atau idgham bi gunnah, ya. Itu dia. Baik, teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, berarti ikhfa, iqlab, izhar yang berharokat itu ada gunnah tapi kadarnya sedikit. Nah, maka di sini wa gunna miman tsumma nun syuddida, kita akan ambil contoh-contoh yang hanya ada di huruf mim dan nun tasydidnya saja. Baik, nanti akan kita masuk kepada juz 30 di juz 29. Teman-teman, ya, di juz 30, di juz 29 bisa dibuka. Ya. Di surah An-Nas ada berapakah gunnah musyaddada? Oke. Ada berapa? Ada 7. Ya. Ada 7 gunnah musyaddadah yang harus kita berikan haknya. Ya, kan tetapi nanti ya ketika saya coba murojaah dari juz 30 itu ada total 153 contoh gunnah musyaddadah yang terlepas dari idgham bi gunnah. Jadi idgham bi gunnah tidak masuk. Yang betul-betul asli dia gunnah musyaddadah pada huruf nun dan mim. Ya. Itu ada 153 contoh di juz 30. Kemudian di juz 29 ada 190 contoh gunnah musyaddadah, baik itu nun yang bertasydid atau mim yang bertasydid. Baik, terakhir kita akan tutup sebagaimana Imam Al-Zamzuri rahimahullah, ya, menulis dari syarahnya Tuhfatul Atfal di bait yang ke-17 ini. Beliau katakan yajibu alaika idharu gunnatil mimi wan nuni hala tasydidihima. Jadi wajib bagi kita untuk menampakkan gunnah pada huruf mim dan huruf nun. Di saat kapan? Kondisi kapan? Hala tasydidihima. Ketika dia kondisinya ada tasydid. Nah, contoh seperti minal jinnati wan nas. Ya, di situ ada huruf nun tasydid dan huruf nun tasydid pada isim, ya. Kemudian yang kedua, beliau mengambil contoh pada idgham bi gunnah. Min nadhir, ada nun sukun bertemu dengan huruf nun. Ya, jadi ada 2. Maka fal gunna lazimatun lahuma mutaharrikatain aw sakinain, yang dimana gunna itu wajib ada pada huruf nun sama mim. Kenapa? Karena sautun mustaqirrun fi nafsin nuni wal mim. Karena gunna itu adalah suara yang melekat pada huruf nun dan huruf mim, tidak bisa lepas. Karena dia ada sebab, ya, nanti lahirnya ikhfa, iqlab. Huruf apa itu? Nun sama huruf mim. Mustaqirun, karena dia melekat pada huruf nun sama mim. Baik dalam keadaan harokat, baik dalam keadaan sukun, dhahirataini au mudghamataini au mukhfataini. Ya, baik dalam kondisi dia idhar, baik dalam kondisi dia idgham atau ikhfa. Ghayatul amri annahuma idza syuddida yajibu idharuhuma kama marra. Hanya saja apabila dia, yaitu dia maksudnya 2 huruf di sini nun sama mim, syuddida bertasydid, maka wajib bagi dia ketika kita membaca ditampakkan idhar, yaitu gunnahnya. Ya, itulah dinamakan gunnah musyaddadah, ya, tingkatan yang paling tinggi. Nah, sekarang pertanyaannya, berapa kadar gunnah tersebut? Berapa lama kita gunnahkan? Kita tahan suara gunnah tersebut sampai terdengar gunnahnya dengan sempurna.
Ya, maka di sini ada beberapa pendapat. Ya, sebagaimana Syekh Aiman Suwaid hafizahullah, beliau katakan tidak ada kadar khusus. Ya, secara khusus yang dengan hitungan harokat yang kemudian dipanjangkan, yaitu kadar gunnahnya. Karena ada kadar khusus untuk gunnah tersendiri. Kan tapi pendapat lain yang mengatakan yaitu dengan gunnahkan sebanyak 2 harokat. Ya, di sini jadi ada untuk pembelajaran maka tidak mengapa kita menyesuaikan kadar panjang gunnah di saat kita membaca gunnah musyaddada tersebut dengan ketukan 3 kali atau dengan genggaman jari kita. Inna cukup, amma cukup. Jadi jangan sampai berlebihan. Ya. Inna itu kepanjangan. Ya, jadi seperlunya 3 harokat bisa dan sesuai dengan tempo bacaan. Apa yang dimaksud? Karena bacaan kita ritme itu ada beberapa tingkatan ya. Di dalam membaca ada tahqiq, tartil, tadwir dan hadar. Maka kita sesuaikan dengan kadar bacaan kita. Baik, sampai di sini pertemuan kita insyaallah. Semoga bermanfaat dan tentunya praktek yang bisa menentukan bagaimana bacaan kita itu sesuai dan benar, yaitu di pembelajaran halaqatut tahsin. Baik, sampai di sini kita cukupkan, kurang lebihnya mohon maaf dan kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfirka wa atubu ilaika. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.